Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kelas 10 Madrasah Alia Pondok Pesantren An-Nahda Makassar untuk program IPS 1 dan IPS 2. Kita melanjutkan materi pembelajaran kita yaitu tentang pengendalian sosial. Kemarin kita belajar tentang penyakit-penyakit sosial yang ada di masyarakat, mulai dari narkoba, anak pang, anak jalanan, dan lain sebagainya. Nah, untuk sesi kali ini kita belajar tentang pengendalian sosial. Ada namanya pengendalian sosial. Sekarang kita lihat apa itu pengendalian sosial. Pengendalian sosial, keteraturan sosial bisa tercipta di masyarakat dan dapat terwujud apabila anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang telah disepakati oleh masyarakat. Kemarin saya pernah menjelaskan apa itu nilai dan apa itu norma. Ya, kita lihat dulu nilai. Nilai segala sesuatu yang dilihat baik dan bermanfaat oleh masyarakat itu namanya nilai. Kalau norma, ya kalau norma adalah segala sesuatu yang memiliki sanksi, tata tertib dan lain sebagainya itu adalah norma. Sebagai contoh, misalnya di sekolah memberikan peraturan bahwa hari Senin kita memakai baju putih abu-abu. Tetapi ada yang datang ke sekolah memakai baju santri, kemudian dihukumlah dia. Nah, ini tentu adalah norma. Kenapa? Karena melanggar peraturan sekolah. Harusnya dia pakai putih abu-abu. Tetapi di sisi lain ada anak santri yang datang pakai putih abu-abu tapi bajunya lusuh, tidak disetrika, tidak dicuci, dipakai pergi sekolah. Kemudian sampai di sekolah temannya merasa tidak nyaman, tidak ada kemanfaatan yang dilihat kalau dia datang, ada bau yang dibawa. Tetapi dia pakai putih abu-abu. Nah, tentu ini adalah nilai karena tidak memberikan kemanfaatan. Dia bisa menjadi cemoohan temannya karena ada nilainya yang tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Kemudian, pelanggaran terhadap nilai dan norma oleh anggota masyarakat akan menimbulkan ketidakteraturan sosial di masyarakat. Tentu, pelanggaran nilai dan norma akan membuat masyarakat menjadi tidak teratur, akan tidak tertib. Kemudian, keteraturan sosial ini tergantung pada peranan setiap individu untuk melakukan kewajiban tertentu terhadap orang lain dan berhak menerima haknya dari orang lain. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya, tentu ada keteraturan sosial, saling menghormati sesama tetangga, memberikan nilai yang baik, kemudian tidak melanggar norma-norma yang ada di tengah masyarakat. Apa contohnya norma yang ada di tengah masyarakat? Ya, pulang tengah malam. Tentu kalau anak gadis, perempuan pulang tengah malam jam 3 atau jam 4 subuh tentu akan menjadi perbincangan di tetangganya. Kenapa? Karena ada norma yang tidak baik dilihat oleh masyarakat. Kemudian kita melihat definisi apa itu pengendalian sosial. Konradiningrat mendefinisikan adalah pengendalian sosial itu memiliki peranan penting untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan mengerahkan anggota masyarakat untuk bertindak menurut norma-norma dan nilai-nilai yang disepakati. Nah, kemarin kita belajar tentang penyimpangan yang Anda buat lewat papan bicara itu. Ada yang melihat dari sisi penyalahgunaan narkoba, ada melihat dari sisi penyimpangan, melihat dari anak jalanan dan lain sebagainya. Nah, ini pengadilan sosial bagaimana meminimalisir atau bertindak agar masyarakat itu bertindak menurut norma-norma dan nilai yang telah disepakati. Ada norma dan nilai yang tumbuh di tengah masyarakat.
yang itu saling menghormati antar setiap individu. Akhirnya lahirlah yang namanya keteraturan sosial. Inti dari pengendalian sosial ini bertujuan terciptanya ketertiban sosial agar hidup bermasyarakat itu tertib, tidak saling mengganggu satu dengan sama lainnya, tidak saling menghina, tidak saling mencemooh, karena ada norma yang ada tumbuh di tengah masyarakat. Apa contohnya? Saya sekali-sekali selalu mengulang-ulang menghormati yang tua dan tua mengasihi yang muda. Contohnya kalau ada yang duduk orang orang tua kita lewat tabe-tabe. Ada yang timbul di adab di masyarakat, ada yang timbul di santri, di kalangan santri pondok pesantren. Kalau ada guru kita berdiri, itu namanya nilai sebagai penghormatan seorang siswa kepada gurunya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini pengendalian sosial berperang untuk meredam ketegangan sosial agar tidak ada konflik di antara masyarakat sebagai manusia atau makhluk sosial. Dalam proses sosial ada tiga ketegangan. Terkadang di tengah masyarakat itu ada tiga yang menyebabkan ketegangan sosial yang harus dikendalikan. Yang pertama adalah ketegangan sosial yang terjadi antara ketentuan dalam adat istiadat dan kepentingan individu. Ada adat istiadat, ada ada orang yang menentang adat istiadat tersebut. Tentu melahirkan ketegangan sosial. Kemudian yang kedua adalah ketegangan sosial yang terjadi karena keperluan yang bersifat umum bertemu dengan kepentingan golongan yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ketegangan sosial yang terjadi karena golongan yang menyimpang sengaja menentang tata kelakuan yang berlaku dalam masyarakat. Ada yang eh, apa yang mengingkari atau melanggar adat istiadat, norma dan nilai di tengah masyarakat. Nah, salah satu unsur yang bisa menjadi pengendali sosial adalah lembaga pengendalian sosial. Ada namanya lembaga pengendalian sosial. Lembaga sosial memiliki peranan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi untuk melaksanakan pengendalian sosial di masyarakat. Lembaga sosial ini adalah lembaga yang telah diakui oleh peranata sosial di masyarakat, sudah teruji di tengah masyarakat. Nah, kemudian kita lihat yang pertama, lembaga sosial ada namanya sekolah. Sekolah merupakan lembaga sosial yang mampu merubah, memperbaiki, memberikan, menanamkan nilai-nilai, menanamkan norma-norma kepada anak didik. Kemudian yang kedua ada polisi sebagai lembaga sosial penegak keteraturan di tengah masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan sosial di tengah masyarakat. Ada pengadilan yang mengadili atau menegakkan norma apabila ada masyarakat yang melanggar undang-undang, yang melanggar ketertiban dan lain sebagainya. Ada adat. Hukum adat juga adalah lembaga pengendalian sosial yang mampu mengendalikan kehidupan masyarakat sosial agar tidak terjadi penyimpangan. Yang terakhir ada namanya lembaga agama. Lembaga agama juga punya peranan dalam pengendalian sosial. Kemudian yang terakhir kita lihat ada jenis pengendalian sosial. Secara individu, masyarakat bisa juga menjadi bagian dari pengendalian sosial. Selain lembaga sosial yang tadi, ada masyarakat secara individu juga bisa melakukan pengendalian sosial. Apa itu? Ketika melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai dan melanggar norma, tentu dia akan dicemooh, mendapatkan cemoohan. Kemudian ditegur, dapat teguran, kemudian pendidikan, kemudian agama, kemudian digosipin apa yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang tumbuh hidup di masyarakat itu akan menjadi pergunjingan,
di tengah masyarakat. Kemudian yang paling parah akan mendapatkan pengucilan. Dia akan dikucilkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oke, ini pertemuan kita untuk pembelajaran daring mata pelajaran sosiologi kelas 10 dengan judul pengendalian sosial. Nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.